Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kelompok kultivator di depannya mengenakan pakaian Istana Bintang, jelas menunjukkan bahwa mereka baru saja datang dari Pulau Bintang Surgawi. Han Li terbang di udara tanpa bermaksud menutupi kehadirannya, jadi dia terlihat oleh kelompok kultivator ini. Karena itu, mereka segera terbang menuju Han Li. Namun, Han Li telah menggunakan teknik untuk sepenuhnya mengaburkan basis kultivasinya. Jadi, apakah seorang kultivator pendirian yayasan atau formasi inti mencoba untuk memastikan basis kultivasinya dengan indera spiritual, Han Li seperti bola awan dan kabut, sehingga mencegah mereka untuk dapat menentukan basis kultivasinya. Tepat pada saat ini, seruan kejutan terdengar dari grup. Ekspresi Han Li berubah saat dia berbalik ke arah kultivator dengan jubah putih bersalju menutupi wajahnya. Seluruh tubuh kultivator ini diselimuti jubah besar, sehingga Han Li tidak mungkin menentukan jenis kelamin mereka. Lebih jauh lagi, bahkan indera spiritual Han Li yang kuat tidak dapat menembus jubah. Ini adalah penemuan yang cukup mengejutkan baginya. Namun, aura yang terpancar dari orang ini agak akrab bagi Han Li, dan mereka adalah satu-satunya kultivator Nas Chen Sol di grup, jadi dia bertekad untuk mencari tahu siapa orang ini. Dengan demikian, cahaya biru melintas di matanya saat dia mencoba menggunakan mata roh Bright Side untuk secara paksa melihat melalui jubah. Salam, rekan Taois Han. Lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Namun, tepat pada saat ini, tawa yang menarik terdengar dari bawah jubah, setelah itu tudung jubah diangkat untuk memperlihatkan serangkaian fitur cantik seperti porselen yang membawa sedikit senyuman. Ling Yuling, seru Han Li saat melihat wajah di bawah tudung. Orang ini adalah kultivator Istana Bintang yang cantik yang telah dia selamatkan ratusan tahun yang lalu di luar kota Bintang Surgawi. Han Li meletakkan jari di hidungnya, senyum muncul di wajahnya. Tidak berpikir kamu masih akan mengenaliku setelah ratusan tahun berpisah, aku merasa sangat tersanjung. Juga, aku harus memberi selamat padamu karena telah maju ke tahap jiwa baru lahir. Ling Yuling tersenyum saat dia menilai Han Li dengan hati-hati, di mana sedikit terkejut muncul di wajahnya. Dia juga tidak dapat memastikan basis kultivasi Han Li, tetapi dia tahu bahwa basis kultivasi Han Li pasti tidak kalah dengan miliknya. Setelah menetapkan itu, senyum di wajahnya menjadi lebih hangat. Kamu terlalu baik, rekan Taois Ling. Bukankah kamu juga maju ke tahap jiwa yang baru lahir? Ling Yuling tersenyum tetapi tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia menoleh dan menginstruksikan dengan suara dingin, kalian pergi duluan. Aku punya beberapa hal yang harus aku diskusikan dengan rekan Taois Han, dan aku akan menyusul kalian nanti. Ya, Penatua, kultivator Istana Bintang lainnya semua membungkuk dengan hormat setelah mendengar ini. Sedikit terkejut muncul di mata Han Li saat melihat ini, tapi ekspresinya tetap tidak berubah. Para kultivator itu melanjutkan perjalanan, dipimpin oleh seorang lelaki tua tahap pembentukan inti, dan menghilang ke kejauhan. Ling Yuling berbalik ke arah Han Li, dan menghela nafas, maaf tentang itu, Saudara Han. Saya telah menerima perintah untuk memperkuat sebuah pulau yang sedang diserang oleh koalisi Starfall, jadi saya tidak akan bisa tinggal di sini terlalu lama. Aku juga mendengar dalam perjalananku ke sini bahwa Istana Bintang terlibat dalam pertempuran dengan koalisi Starfall lagi. Tidak heran jika kamu terbebani oleh tugas-tugas ini, jawab Han Li. Senyum masam muncul di wajah Ling Yuling setelah mendengar ini. Namun, dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke Han Li lagi, di mana ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Kakak Han, kamu telah melampaui tahap awal jiwa yang baru lahir. Han Li terkekeh dan memberikan jawaban yang ambigu, haha, saya hanya sedikit maju. Dengan bakat Anda, hanya masalah waktu sebelum Anda melampaui basis kultivasi Anda saat ini.
Ekspresi Ling Yuling sedikit goyah setelah mendengar ini saat gelombang kejutan bergejolak di hatinya. Sungguh luar biasa baginya bahwa Han Li telah menjadi kultivator Midnas Chainsaw. Hanya kurang dari 200 tahun sejak mereka terakhir bertemu, namun Han Li telah berkembang dari tahap formasi inti ke tahap jiwa baru lahir pertengahan. Itu tidak pernah terdengar. Setelah hening sejenak, Ling Yuling akhirnya berhasil menenangkan diri, tetapi ekspresinya masih dipenuhi rasa iri ketika dia berkata, "Sepertinya kamu benar-benar keajaiban yang luar biasa, Saudara Han. Peningkatan drastis dalam waktu sesingkat itu, saya benar-benar kagum. Aku bukan anak ajaib, aku hanya beruntung dan menemukan banyak peluang." Han Li memberikan jawaban ambigu lainnya. Ling Yuling tidak membahas topik ini lebih jauh. Sebaliknya, senyum muncul di wajahnya ketika dia bertanya, "Apakah ada sesuatu yang ingin Anda lakukan di sini, Saudara Han? Saya akan dengan senang hati menawarkan bantuan jika diperlukan. Aku ingin melakukan perjalanan ke Laut Bintang Luar, jadi aku berharap bisa menggunakan formasi teleportasi Istana Bintang." Han Li berkata jujur, "Jika itu masalahnya, maka itu hal yang baik bahwa kamu bertemu denganku, Saudara Han. Karena kami berusaha untuk menjaga dari para kultivator koalisi Starval yang menyusup ke istana dari Laut Luar, sebagian besar formasi teleportasi mengarah ke Laut Luar telah ditutup. Hanya tersisa 2 yang saat ini digunakan, saya akan memberi Anda lencana dan dengan itu." Ling Yuling memberi Han Li senyuman lembut dan dia tampak benar-benar kecantikan yang luar biasa. Namun, cara dia berbicara dan bertindak sama sekali tidak feminin. Perpaduan keduanya menghadirkan daya pikat yang unik dan tak terlukiskan. Di basis kultivasinya saat ini, Han Li kebal terhadap efek kecantikan Ling Yuling. Selain itu, dia yakin bahwa dia akan dapat menjaga penjaga dan batasan yang berdiri di antara dia dan formasi teleportasi yang ingin dia akses. Namun, itu selalu merupakan hal yang baik untuk dapat menghindari masalah dan rintangan seperti itu. Jadi, Han Li menerima lencana itu sambil tersenyum. Mereka berdua mengobrol lebih lama sebelum Han Li mengucapkan selamat tinggal pada Ling Yuling, berubah menjadi seberkas cahaya biru saat dia meluncur menuju pulau besar di kejauhan. Ling Yuling melihat ke arah Han Li menghilang, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur memudar. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum tiba-tiba menepuk kantong penyimpanan untuk menghasilkan jimat transmisi suara berwarna perak. Dia mengatakan sesuatu dengan suara rendah ke jimat sebelum mengangkat tangannya ke udara. Jimat itu berubah menjadi bola cahaya sebelum menghilang ke angkasa. Setelah melakukan semua itu, Ling Yuling menghela nafas dengan ekspresi pasrah sebelum mengenakan kerudungnya lagi. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya untuk mengejar bawahannya, yang telah berjalan di depan. Setelah Ling Yuling terbang jauh, cahaya perak melintas di udara di dekatnya saat sosok biru muncul dari udara tipis. Dia berbalik ke arah jimat transmisi suara terbang sebelum menghilang sekali lagi. 10 menit kemudian, di lokasi tertentu yang jaraknya beberapa puluh kilometer, ada seorang pria melayang di udara. Pria ini tidak lain adalah Han Li. Dia saat ini memegang tangannya di belakang punggungnya dan benar-benar tanpa ekspresi. Sosok humanoid tiba-tiba melintas di hadapannya, di mana bonekanya muncul. Itu mengangkat tangan untuk mengungkapkan apa yang tampak seperti ular berapi yang berebut di atas telapak tangannya. Namun, itu tersegel di dalam bola cahaya perak dan tidak bisa kabur. Han Li mengangkat alis sebelum mengulurkan tangan untuk meraih ular yang berapi-api itu. Yang terakhir segera meledak dengan sendirinya, berubah menjadi bola api yang mengamuk. Han Li dengan cepat memindai melalui bola api dengan indera spiritualnya, di mana ekspresi gelap muncul di wajahnya. Cahaya dingin melintas di matanya sebelum dia tiba-tiba menyatukan kelima jarinya, menghancurkan bola api saat dia melakukannya. Dia berbalik ke arah pulau besar tempat kota bintang surgawi berada, dan matanya menyipit.
Jadi semua orang di Laut Bintang tersebar tahu bahwa aku memiliki kuali Heaven Void. Sepertinya aku butuh penyamaran, gumam Han Li. Wajahnya kemudian tiba-tiba diselimuti lapisan cahaya, membuat fitur wajahnya buram dan tidak jelas. Pada saat yang sama, serangkaian kresek dan semburan terdengar dari seluruh tubuhnya, langsung membuatnya sekitar 1 kaki lebih tinggi. Beberapa saat kemudian, dia telah berubah menjadi pria kekar dengan kulit gelap. Dia menyingkirkan bonekanya dan terbang menuju kota bintang surgawi. Tanpa sepengetahuan Han Li, pada saat dia telah menghancurkan jimat transmisi suara, seseorang yang duduk di gua bawah tanah yang remang-remang di gunung suci kota bintang surgawi mengetahui apa yang telah dia lakukan. Sosok humanoid itu tiba-tiba bangkit melakukan gerakan mencengkeram. Bintik-bintik cahaya berapi kemudian mulai muncul di udara di dekatnya sebelum menyatu untuk membentuk bola api yang sama yang baru saja dihancurkan Han Li. Sosok humanoid memindai melalui informasi dalam bola api dengan indera spiritualnya sebelum membalik tangannya, di mana bola api itu langsung menghilang. Apa yang terjadi? Mengapa Yuling menggunakan jimat pelarian suara yang kami berikan kepadanya? Jimat ini sangat langka dan dia tidak akan menggunakannya tanpa alasan yang jelas. Apakah sesuatu terjadi padanya? Dia baru saja meninggalkan kota bintang langit. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sudut lain gua. Suara itu sangat menyenangkan dan memikat. Dia baik-baik saja. Hanya saja dia bertemu dengan orang yang agak menarik di dekatnya dan memberitahu kita tentang hal ini. Dia ingin kita mencoba dan merekrut orang ini ke pihak kita. Jawab sosok humanoid pertama. Namun, suaranya agak lambat dan kaku. Oh, siapa itu? Jarang sekali Yuling tertarik pada siapapun. Hati wanita itu langsung tenang setelah mengetahui fakta bahwa Ling Yuling tidak dalam bahaya. Karena itu, dia mulai mengembangkan rasa ingin tahu terhadap orang yang menarik yang dimaksud. Kamu masih ingat apa yang terjadi dengan kuali Heaven Void lebih dari 100 tahun yang lalu? Tentu saja, apakah orang ini ada hubungannya dengan kuali? Wanita itu bertanya dengan sedikit terkejut. Pria yang telah mengambil kuali tepat di bawah hidung Men Huzi dan Wan Tianming sebenarnya adalah orang yang sama dengan kultivator yang menyelamatkan Yuling bertahun-tahun yang lalu. Sekarang, dia telah tiba di luar kota bintang surgawi kita dan ingin menggunakan teleportasi kita formasi untuk sampai ke laut luar. Yuling kebetulan bertemu dengannya dalam perjalanan ke sini, jelas pria itu. Begitu, jika saya tidak salah, nama belakang pria ini adalah Han, dan dia hanya seorang kultivator formasi inti saat itu. Bagaimana dia layak direkrut? Wanita itu agak bingung. Hehe. Kamu mungkin tidak percaya ini, tapi Yuling curiga bahwa pria ini telah menjadi kultivator Midnas Chainsaw. Jika benar demikian, maka pria ini benar-benar bakat yang luar biasa, pria itu terkekeh. Wanita itu tampaknya sangat akrab dengan situasi di Great Jin, dan dia segera berkata, ketika kuali Heaven Void pertama kali diambil dari Aula Heaven Void, kami telah mengirim orang untuk menyelidiki orang yang telah mendapatkan kuali tersebut. Bukankah mereka menentukan bahwa dia kemungkinan besar adalah seorang kultivator asing yang kembali ke tempat asalnya setelah acara tersebut? Mungkinkah dia adalah seorang kultivator dari sekte besar tertentu di Jin besar? Jika tidak, bahkan jika dia adalah keajaiban yang luar biasa, tanpa dukungan sekte besar, tidak mungkin dia bisa menjadi kultivator Midnas Chainsaw dalam waktu sesingkat itu. Apakah dia seorang kultivator Jin Agung atau bukan, dia mampu mengambil kuali Heaven Void adalah indikasi yang cukup dari kekuatannya. Jika bukan karena cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi yang kita kembangkan menolak harta karun dari 5 elemen, dan fragmen peta Heaven Void, itu tidak berfungsi untuk kultivator Nas Chainsaw akhir, bagaimana mungkin harta roh jatuh ke tangan seorang kultivator asing? Ekspresi sedih muncul di wajah pria itu. Namun, senyum masam muncul di wajah wanita itu setelah mendengar ini, dan dia berkata,
penguasaan penuh dari cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi akan memungkinkan kita untuk menggunakan kekuatan dari 5 elemen, jadi bagaimana mungkin kita tidak dapat mengamankan harta karun, 5 elemen? Kita hanya bisa menyalahkan diri kita sendiri karena melewatkan kesempatan ini. Setelah keheningan yang lama, pria itu berkata dengan suara minta maaf, memang. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan menyeret Anda bersama saya untuk mengolah cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi ini. Ini adalah kesalahan saya. Wanita itu mengguncangnya dengan tenang, dan berkata, itu bukan salahmu. Jika kita tidak mencoba mencari jalan pintas, kita tidak akan pernah bisa maju ke tahap transformasi dewa. Jika tidak untuk cegukan itu di titik terakhir, Anda dan saya akan berhasil maju ke tahap transformasi dewa. Paling tidak, rentang hidup kita akan diperpanjang lebih dari 1000 tahun. Tetapi tidak pernah saya berpikir bahwa saya akan mengalami nasib seperti ini. Kultivator kuno yang menemukan cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi jelas sengaja membuat jebakan agar orang-orang jatuh. Saya tidak tahu apa niatnya untuk menciptakan seni kultivasi yang saling bertentangan. Jika saya tahu tentang semua ini sebelumnya, saya tidak akan pernah mencoba-coba seni kultivasi terkutuk ini. Suara pria itu menjadi semakin keras ketika dia berbicara, jelas menunjukkan bahwa dia sangat membenci pencipta dewa ini. Cahaya yang menyatu dengan esens. Wanita itu menghela nafas panjang. Setelah keheningan singkat, dia menawarkan beberapa kata penghiburan. Baiklah, terlepas dari apakah seni kultivasi ini diciptakan sebagai lelucon oleh kultivator kuno itu, adalah hal yang baik bahwa kami menemukan hal-hal ini tepat pada waktunya, dan tidak melanjutkan jalan itu. Jika tidak, jika kami melanjutkan untuk berkultivasi di Gunung Essensfus, kekuatan 5 elemen di dalam tubuh kita akan meledak dan kita akan mati. Kalau dipikir-pikir, kita harus berterima kasih kepada Archsign of the Six Paths dan Wan Sangmu. Jika mereka tidak memaksa kami keluar dari pengasingan lebih awal, kami tidak akan pernah memperhatikan hal-hal ini. Keduanya tidak layak disebutkan. Jika bukan karena pembatasan Gunung Essensfus, aku pasti sudah menyerbu markas mereka dan membunuh mereka semua sejak lama. Selain itu, masalah ini bukanlah masalah yang tidak bisa diselesaikan. Suara pria itu menjadi sedikit aneh saat dia berbicara. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu benar-benar menemukan cara untuk mengubah akar roh kita? Wanita yang tenang itu juga tidak bisa menahan kegembiraan setelah mendengar ini. Setelah ragu sejenak, pria itu mengungkapkan, sejak kami menemukan masalah ini, saya telah membaca semua jenis buku tebal kuno di abad yang lalu, mencoba menemukan cara untuk mengatasi masalah ini. Selama proses tersebut, saya menemukan sebuah kekuatan spiritual kuno yang bisa kita gunakan. Teknik ini tidak dapat mengubah akar roh seseorang sepenuhnya, tetapi itu melibatkan menempatkan harta atribut murni melalui pengorbanan darah, dengan demikian menggunakannya untuk menggantikan akar roh yang hilang untuk mendapatkan kendali atas kekuatan dari 5 elemen. Sesederhana itu, wanita itu kaget mendengarnya. Tentu saja, ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi sehubungan dengan proses pengorbanan dan harta yang digunakan, tapi itu bukan masalah bagi kami. Yang terpenting, metode ini hanya bisa memberi kami kendali atas kekuatan satu elemen, tapi kita tidak akan bisa mengorbankan harta kedua. Jika tidak, Naschen Soul kita tidak akan mampu menangani masuknya kekuatan dan tubuh fisik kita juga akan hancur karena serangan balik. Dengan demikian, kecuali kita memiliki 4 akar roh atribut di yang pertama, metode ini tidak akan berhasil untuk kita, kata pria itu dengan sikap pasrah. Begitu, maka itu benar-benar tidak berguna bagi kita karena kita hanya memiliki 2 akar roh atribut. Hati wanita itu tenggelam setelah mendengar ini. Api harapan yang baru saja tersulut di hatinya telah padam sekali lagi. Baiklah,
Kita harus berhenti terlalu terpaku pada penguasaan cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi. Bahkan jika ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini, tidak ada cukup waktu bagi kita mengingat sisa umur kita kurang dari 100 tahun. Mari kita lebih fokus pada Yuling. Setelah upaya gabungan kami, dia akhirnya maju ke tahap jiwa baru lahir. Setelah basis kultivasinya diperkuat dalam beberapa dekade lagi, kami akan menyuntikkannya dengan kekuatan kami untuk secara paksa membawanya ke tahap jiwa baru lahir pertengahan. Dalam hal itu namun, dengan basis kultivasi tahap jiwa baru lahirnya, dia pasti siap untuk mengambil alih Istana Bintang. Tentu saja, kita harus menyingkirkan Arcsign dari 6 jalan dan Wan Sangu sebelum itu. Suara wanita itu tiba-tiba menjadi sangat dingin dan melarang penyebutan kedua musuh ini. Bukan tugas yang sulit bagi kita untuk menyingkirkan mereka berdua selama kita mempertaruhkan nyawa kita, kata pria itu dengan acuh. Apa yang kita lakukan dengan kultivator bermarga Han itu? Dia memiliki kuali Heaven Void dan dia mungkin seorang kultivator Midnas Chainsaw. Jika kau dan aku meninggalkan dunia ini suatu hari nanti, dia bisa menjadi elemen yang sangat tidak stabil di laut bintang tersebar. Dari nada transmisi suara Yuling, dia tampaknya memiliki kesan yang cukup baik tentang dia. Wanita itu cukup ragu-ragu. Dia adalah kultivator Midnas Chainsaw dengan bakat luar biasa, dia benar-benar layak untuk direkrut jika memungkinkan. Kita akan lihat apakah dia ingin bergabung dengan Istana Bintang kita. Jika dia melakukannya, maka semuanya akan lancar dari sana. Kami akan menetapkan membatasi untuk mengambil kuali Heaven Void miliknya untuk digunakan Yuling saat membuat terobosan ke tahap mid jiwa baru lahir, dan kami akan memberinya beberapa harta lainnya sebagai kompensasi. Jika dia tidak mau bergabung dengan kami, maka kami harus bunuh dia. Suara pria itu menjadi sangat dingin. Sepertinya itu satu-satunya cara. Wanita itu menghela nafas pelan. Namun, jimat pelarian suara ini telah dihancurkan, jadi dia pasti sadar bahwa kita sedang mendekatinya. Tetua biasa tidak akan bisa menaklukkannya, jadi sepertinya kita akan melakukan sendiri, kata pria itu dengan suara acuh. Bahkan jika dia memiliki harta roh, dia hanya kultivator Midnas Chainsaw, itu tidak akan mengharuskan kita berdua untuk menaklukkannya. Aku bisa merawatnya sendiri. Di gunung yang menyatu dengan esensi ilahi, dia pasti tidak akan cocok untukku bahkan jika dia adalah kultivator Nas Chainsaw yang terlambat. Wanita itu sangat percaya diri dengan kemampuannya. Baiklah, itu juga berhasil. Namun, kamu harus berhati-hati, kuali Heaven Void bukanlah sesuatu yang bisa dicemooh. Pria itu tidak keberatan dengan tindakan ini. Selama itu adalah harta dari 5 elemen, kekuatannya akan sangat lemah di hadapan cahaya ilahi Essence Fuse milikku, jadi apa yang kamu khawatirkan? Wanita itu terkekeh acuh. Kali ini, pria di dalam gua tidak menjawab. Dia dengan jelas mengakui apa yang dikatakan wanita itu. Saat ini, Han Li sudah tiba di kota bintang surgawi. Kota ini benar-benar sesuai dengan namanya sebagai kota nomor 1 di lautan bintang tersebar. Han Li dapat dengan mudah mengamankan material yang hilang dari pasar di sini. Dia juga menjual beberapa harta yang tidak berguna baginya, sebelum menetap di sebuah penginapan. Melihat Ling Yuling sudah menyadari fakta bahwa dia memiliki kuali Heaven Void, dia tidak akan langsung menuju ke formasi teleportasi Gunung Suci dengan lencana itu. Sebaliknya, dia akan menyusup di malam hari. Jika bukan karena Sage Bintang menjaga formasi teleportasi, dia tentu saja tidak akan mewaspadai penjaga di sana. Tentu saja, jika pasangan legendaris ini benar-benar muncul, belum terlihat apakah mereka benar-benar dapat menghentikannya. Untuk tidak menarik perhatian, dia sengaja memilih penginapan kecil dan secara singkat mengungkapkan basis kultivasi tahap formasi inti tengah. Dengan demikian, manajer penginapan kondensasi Qi sangat menghormati Han Li, menawarinya kamar terbaik di penginapan. Malam itu,
Han Li menyelinap keluar dari penginapan. Dia masih bisa dengan jelas mengingat lokasi Starry Sky Palace dan dia melesat langsung ke tempat di mana itu terletak di gunung besar. Sepanjang jalan, sebagian besar penjaga yang dia temui berada di tahap kondensasi Qi dan pembentukan yayasan. Kadang-kadang ada pembudidaya formasi inti juga, tapi Han Li masih bisa dengan mudah menyelinap. Dia tiba di tingkat ke-50 Gunung Suci dalam sekejap mata, di mana istana besar muncul di hadapannya. Berlalunya waktu tidak meninggalkan tanda apapun di istana, itu benar-benar identik dengan apa yang terjadi di masa lalu. Rasa nostalgia membuncah di hati Han Li dan tepat ketika dia akan melepaskan teknik rahasia untuk menerobos batasan di pintu, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia tiba-tiba menghilang. Beberapa saat kemudian, beberapa sosok humanoid yang tidak jelas tiba tanpa suara dari arah lain. Tubuh mereka agak buram, hampir sepenuhnya menyatu dengan malam. Tanpa pemeriksaan yang cermat menggunakan indera spiritual seseorang, mustahil untuk menyadarinya. Siapakah orang-orang ini? Apakah mereka dari koalisi Starfall? Han Li memandang dengan sedikit terkejut dan penasaran. Para kultivator manusia ini sudah bisa dianggap cukup kuat. Di antara mereka, ada 4 pendirian yayasan dan 2 formasi inti, tetapi ada juga kondensasi Qi lapisan ketiga atau keempat. Semua wajah mereka telah dikaburkan oleh lapisan Qi abu-abu, berusaha menyembunyikan penampilan mencolok. Namun, 2 formasi inti yang memimpin terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. Han Li segera kehilangan minat setelah menemukan bahwa tidak ada kultivator Naschen Soul di antara mereka. Karena itu, dia tidak dapat diganggu untuk menggunakan indera spiritualnya untuk menentukan seperti apa rupa orang-orang ini. Yang dia lakukan hanyalah berdiri diam di udara, memandang dengan tangan bersilang. Orang-orang ini mendekati pintu istana langit berbintang dalam sekejap mata sebelum berhenti serempak. Salah satu kultivator formasi inti tiba-tiba membalikkan tangannya, di mana pelat formasi hijau muncul di telapak tangannya. Dia dengan lembut melemparkan teknik surgawi di atasnya dan pelat formasi mulai memancarkan cahaya putih redup. Wanita tahap formasi inti lainnya juga membalik tangannya untuk menghasilkan bendera kuning kecil. Dia melambaikannya di udara dan awan kabut kuning dengan cepat melayang keluar dari bendera, langsung menyelimuti kelompok mereka di dalamnya. Setelah itu, awan kabut dan sekelompok orang itu menghilang. Han Li sedikit goyah sebelum sedikit terkejut melintas di matanya saat melihat bendera kuning.